pertama saya mau minta maaf kepada orang tua saya, terutama kepada ibu saya. Soalnya dulu sering dikecewakan oleh saya dan saya sampai saat ini belum bisa membantu ke ibu saya, ke keluarga saya, belum bisa membanggakan lah intinya. Mau meminta maaf kepada orang tua saya, terutama ibu saya. Minta maaf karena kalau misalkan selama ini saya banyak salah, terus saya juga belum bisa membahagiakan ibu sama keluarga juga terutama. Terus kepada ayah saya yang sudah meninggal, saya mau minta maaf bahwa kalau misalkan selama ayah saya masih ada, saya belum bisa memberikan hasil yang memuaskan. Terus juga selain itu, saya ingin nantinya kalau di Jepang, saya ingin hasil yang saya dapatkan itu bermanfaat untuk orang tua saya dan keluarga saya juga. Ya, kalau saya ingin minta maaf terutama sama seperti teman saya juga, terutama ke orang tua. Ingin berminta maaf karena sering dikecewakan juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah sama ke orang-orang terdekat, pastinya yang berhubungan dekat dengan saya ingin berminta maaf selama kita berinteraksi atau apa banyak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya tentu saja yang bikin saya sampai sekarang itu ya orang tua, siapa lagi kalau bukan orang tua. Soalnya orang tua saya yang bikin saya semangat, apalagi kan saya dulu pernah terpuruk, pernah gagal juga, pernah ngalamin kerja gimana capek kerja, udah didorong semangat oleh orang tua sama keluarga yang lain juga. Udah gak ada lagi yang memberi semangat kecuali orang tua, apalagi ibu ya. Ya, saya juga sama seperti saudara Diar. Pastinya keluarga yang membuat saya tumbuh berkembang seperti sekarang, ya pastinya orang tua. Karena orang tua saya melahirkan saya dari saya kecil, terus mengasih makan, menyekolahkan sampai ke tahap titik saya sekarang ini. Yang membuat saya semangat juga pastinya tiap hari dukungan dari orang tua. Kalau misalkan orang tua gak mendukung apapun kegiatan kita, pastinya hasilnya juga nanti akan jelek lah gitu ke kitanya, ke orang tuanya juga. Kalau misalkan kita membangkang atau apa kan, orang tua pasti kesel, kecewa juga ke kita. Jadi orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, yang membuat saya semangat menjadi seperti sekarang saya ini, pastinya orang tua saya. Ya, sama saya juga yang membuat saya semangat dan berkembang sampai saat ini. Mungkin terutama ibu, kakak laki-laki dan kakak perempuan saya yang jadi penyemangat sampai sekarang ini, yang support saya nyampe ke jenjang pembelajaran bahasa dan lain-lainnya, soal keuangan, sama paling orang-orang terdekat, teman-teman saya juga sangat berpengaruh bagi perjalanan hidup yang membuat saya berkembang sampai saat ini. Mungkin tanpa keluarga, teman-teman terdekat, relasi-relasi dan lain-lainnya nggak bakalan nyampe kuat seperti ini. Ya, terima kasih buat orang-orang terdekat sama kakak laki-laki, kakak perempuan, dan ibu yang masih berjuang untuk saya buat mencapai cita-cita. Mendaki ke Gunung Fuji, soalnya kalau dilihat dari media sosial sangat indah. Banyak juga orang yang bikin konten di sana, sama foto-fotonya sangat bagus. Dan kebetulan juga saya sedikit suka naik gunung juga, jadi ingin naik gunung di Jepang, sama paling ingin melihat budaya-budaya Jepang dan yang lain-lainnya, tapi terutama ingin mendaki ke Gunung Fuji. Kalau saya tempat yang paling ingin didatangi di Jepang adalah Hokkaido ya, karena di Hokkaido itu ada musim salju, terus
karena di Indonesia gak ada salju, jadi saya ingin merasakan suasana salju di Hokkaido di Jepang gitu. Di media sosial juga saya sering lihat teman-teman saya yang sudah ke sana, terus dengar cerita-cerita juga dari teman-teman saya yang udah di sana. Oh, Hokkaido itu tempatnya bagus meskipun dingin gitulah, karena kan musim salju ya. Tapi kegiatan yang ada di sana itu semuanya seru-seru. Dari mulai saya ingin mencoba skinya, terus naik gondolanya, sama makanan-makanan di sana juga katanya enak-enak semua gitu. Ya kalau saya kalau udah di Jepang pengen ke Skytree lah, terutama Skytree itu kan bagus banget pemandangannya, city like lah kalau ini kota banget. Terus pengen ke Osaka karena di Osaka itu ada saudara saya udah 1 tahun nggak ketemu sama saudara saya, pengen ketemu kalau udah di Jepang, pengen ke Osaka. Terus apalagi ya, pengen nonton timnas Indonesia soalnya tahun depan kalau ada uang, kalau ada rezeki pengen nonton timnas pada saat di Jepang pas kualifikasi Piala Dunia, soalnya timnas main di Jepang versus Jepang. Lebih giat lagi belajarnya, sama jangan terlalu polos, jangan disamain kayak sekolah biasa. Soalnya saya pernah ngerasain awal-awal masuk di Bitode pembelajaran bahasa Jepang tuh kayak belajar kayak masuk SMA gitu, belajar di sekolah, pulang udah lupa lagi aja, yang penting PR beres, besok aman udah. Nah mungkin pesan saya jangan dibiasain kayak gitu, lebih punya kesadaran diri buat diri masing-masing juga, soalnya bahasa sangat penting. Saya juga ngerasa masih kurang, saya juga ngerasa masih ikut-ikut sama teman-teman yang lain, cuman sedikitnya buat teman-teman hafalin kotoba, yang penting hafalin kotoba sama dibiasain ngomong pakai bahasa Jepang. Kalau dari saya pesan buat teman-teman, tetap giat belajar, tetap semangat, jangan malas-malesan, apalagi kalau misalkan udah waktunya libur. Biasanya kan kalau teman-teman, setahu saya ya, di rumah, kalau ada yang di rumah pulang ke rumah gitu suka santai-santai. Jadi pembelajar sebelumnya itu kadang ada yang keluar aja gitu kemana gitu. Jadi di pembelajarannya gak fokus gitu. Jadi buat teman-teman dari sekarang saya minta kesadarannya buat belajar yang sungguh-sungguh, terus yang benar-benar giat lah gitu. Jangan disepelein lah. Soalnya kan kita nanti bekerja di luar negeri ya, di negara orang. Jadi pastinya bahasa Jepang terutama kan kita bekerja di Jepang itu sangat penting gitu. Jadi jangan disepelein. Terus buat teman-teman yang ada mondai, saya minta buat tetap semangat, jangan patah harapan lah gitu. Soalnya di balik mondai itu pasti kita jadi introspeksi diri, gimana buat nyelesain masalah gitu. Jadi buat nantinya di Jepang juga terbiasa. Pokoknya kalau di waktu pembelajaran saya minta buat teman-teman lebih giat belajar, lebih serius, lebih semangat. Ya kalau dari saya buat teman-teman saya semangat, kan bentar lagi kalian mau ini ada mensetsu, mau wawancara, semoga kalian diterima jobnya, wawancaranya, amin. Terus kalau udah keterima mensetsu, kalau terima wawancara harus lebih semangat belajarnya, jangan nyepelein hal kecil, fokus ke belajarnya, jangan kalau dikit-dikit malas, harus sedikit agak dipus. Kalau udah punya perusahaan jangan malasan-malasan lagi, soalnya bahasa Jepang itu penting. Kalau nggak penting itu gimana, takut dibully sama orang Jepang ntar kalau udah di Jepang. Pokoknya buat teman-teman saya semangat, intinya jangan nyepelein hal kecil pokoknya.